sesuatu yang tidak bertanggung jawab, yang mereka akan bayar sampai dimanapun. Sejak awal, perjuangan hak asasi manusia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Tonggak sejarah dimulai pada 26 Oktober 1999 dengan dibentuknya jabatan Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia. Dari waktu ke waktu, nama dan bentuk kementerian ini terus berkembang menyesuaikan arah kebijakan nasional, namun tetap berpegang pada semangat kemanusiaan. Memasuki Kabinet Merah Putih, struktur kementerian dipisah menjadi 3, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Tanggal 21 Oktober 2024, sejarah baru bangsa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novel Hapsar, MPM 25 1010 233. Saya mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Hukum Tata Negara, judul tema Hak Asasi Manusia dalam kurung HAM. Di dalam video tersebut saya akan membahas tentang pengertian hak asasi manusia, perkembangan sejarah hak asasi manusia, pendahuluan hak asasi manusia dalam kurung HAM merupakan hak-hak dasar yang memiliki setiap manusia sejak dari lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini melekat pada diri manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, maupun kewarganegaraan. Dalam kajian hukum tata negara, HAM menjadi salah satu unsur penting karena berkaitan dengan hubungan antara negara dan warga negara, memiliki kewajiban yang saling menghormati, melindungi, dan memahami hak-hak setiap warga negara. Di Indonesia, pengaturan HAM memiliki kedudukan yang sangat penting karena telah dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, khususnya pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Selain itu, pengaturan HAM juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 pada tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat yang melekat pada setiap hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM memiliki sifat. Yang pertama adalah universal, berlaku sebagai semua orang tanpa pengecualian. Yang kedua, tidak dapat dicabut ataupun inalienable dan tidak dapat dihilangkan secara semena-mena. Yang ketiga, dapat dibagi ataupun indivisible. Semua hak memiliki kedudukan yang sama. Yang keempat, melekat pada manusia yang diperoleh sejak lahir dan bukan pemberian dari negara. Sejarah perkembangan HAM. Perkembangan HAM tidak terjadi secara instan, tetapi melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejarah yang panjang yaitu pertama, makna
Carta dalam kurung 1215. Dokumen ini lahir di Inggris dan membatasi kekuasaan raja. Magna Carta menjadi awal pengakuan bahawa pengusahaan tidak boleh bertindak semena-mena terhadap rakyat. Yang kedua, Bill of Rights dalam kurung 1689. Dokumen ini memperkuat hak rakyat Inggris serta membatasi kekuasaan kerajaan. Yang ketiga yaitu The Declaration of Independence Amerika Serikat dalam kurung 1776 menegaskan bahawa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak hidup, kebebasan dan mengejar kebahagiaan. Yang keempat, The Declaration of the Rights of Man dan Citizen 1789 lahir dari revolusi Perancis dan menenangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Yang kelima, Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948, Deklarasi Universal HAM yang disahkan dan diperiksa bangsa-bangsa ataupun dalam kurung PBB menjadi tonggak utama pengakuan HAM secara internasional. HAM dalam hukum tata negara Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki kedudukan yang sangat kuat dikarenakan dijamin oleh konstitusi pada pasal 28A Undang-Undang 1945. Setiap orang berhak untuk hidup setara dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Contoh, negara wajib melindungi masyarakat dari tindakan pembunuhan, terorisme dan berbagai bentuk kekerasan yang mengancam kehidupan. Pada pasal 28B Undang-Undang 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah. Contoh, negara mengakui hak warga negara untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 28C Undang-Undang 1945, hak memperoleh pendidikan dan mengembangkan diri. Contohnya, pemerintah menyediakan sekolah negeri dan program beasiswa bagi masyarakat. Pada pasal 28D Undang-Undang 1945, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Contoh, setiap tersangka berhak memperoleh pendampingan hukum dalam proses peradilan. Pada pasal 28E Undang-Undang 1945, hak memeluk agama dan menyatakan pendapat. Contohnya, masyarakat bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan menyampaikan pendapat secara damai. Pasal 28F Undang-Undang 1945, hak memperoleh dan menyampaikan informasi. Contohnya, masyarakat dapat mengakses informasi publik melalui media massa internet. Jenis-jenis hak asasi manusia: hak pribadi, personal right, hak yang berkaitan dengan kebebasan individu. Contoh, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan bergerak dan bertempat tinggal. Yang kedua, hak politik ataupun politik reh, hak untuk
partisipasi dalam pemerintahan. Contohnya, hak memilih dalam pemilu, hak dipilih menjadi anggota DPR, hak mendirikan organisasi politik, hak ekonomi. Yang ketiga adalah hak ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Contohnya, hak memperoleh pekerja, hak memiliki harta benda, dan hak mendapat upah yang layak. Yang keempat, hak sosial dan budaya, hak yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan berbudaya. Contohnya, hak memperoleh pendidikan, hak menikmati kebudayaan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan yang kelima, hak hukum ataupun legal right, hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, hak memperoleh bantuan hukum, hak mendapatkan peradilan yang adil, kewajiban negara terhadap HAM. Negara memiliki 3 kewajiban utama HAM. Yang pertama, menghormati ataupun respect. Negara tidak boleh melanggar HAM warga negara. Contohnya, pemerintah tidak boleh membatasi kebebasan berpendapat secara sembarangan. Yang kedua, melindungi atau proteks. Negara wajib melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM yang dilakukan pihak lain. Contohnya, negara menunjukkan perilaku perdagangan manusia, ya, memenuhi. Negara harus menyediakan fasilitas agar HAM dapat dinikmati oleh warga negara. Contoh, menyediakan sekolah, rumah sakit, dan layanan publik. Pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM adalah setiap tindakan yang mengurangi, membatasi, dan mencabut hak seseorang secara melawan hukum. Pelanggaran HAM ringan. Contoh, penghinaan, diskriminasi, perundungan, ataupun bullying. Pelanggaran HAM berat. Contohnya, genosida, kejahatan terhadap manusia, penyiksaan, dan penghilangan orang
menjaga ketertiban dan keamanan bersama dalam kehidupan bernegara, menggunakan hak pilih dalam pemilu, menyampaikan aspirasi secara damai, mematuhi hukum yang berlaku, hubungan HAM yang kewajiban hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari kewajiban setiap orang memiliki hak, tetapi juga harus menghormati hak orang lain. Contoh, seseorang memiliki hak untuk berbicara, tetapi tidak boleh menyebarkan fitnah. Seseorang memiliki hak beragama, tetapi harus menghormati pemeluk agama lain. Seseorang memiliki hak memperoleh pendidikan, tetapi harus menaati tata tertib sekolah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 28J Undang-Undang 1945, menyatakan bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak orang lain secara tunduk dan pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kesimpulan dari materi ini adalah hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan wajib dilindungi oleh negara dalam hukum tata negara Indonesia. Hak dijamin secara tegas dalam Undang-Undang 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan dalam mencangkup hak. Hak beragam, memperoleh pendidikan dan hak politik, hak ekonomi, serta hak memperoleh perlindungan hukum. Namun, pelaksana HAM harus dibagi dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain dengan memahami dan menerapkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dicipta masyarakat yang adil, demokratis, dan junjung tinggi martabat manusia. Dalam materi yang saya dapat sampaikan, semoga menjadi materi yang bermanfaat bagi kalian semua di perkuliahan ilmu hukum tata negara. Apabila ada perkataan yang salah yang saya sampaikan di dalam materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.